Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Yuliani dengan NPM 0321190044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah saya susun. RPP ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan dengan dosen pengampu Bapak Roy Effendi MPD. Kita masuk kepada bagian paling atas RPP, yaitu terdapat identitas sekolah, di mana sekolah yang saya pilih yaitu SMP Negeri 1 Ciamas, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2, kemudian materi yang digunakan yaitu teks ulasan, dan dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan sebanyak 40 menit. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang saya gunakan yaitu KI 1 memuat sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 memuat pengetahuan, dan KI 4 memuat keterampilan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan yaitu ada di 3.11 dan 4.11. 3.11 memuat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan dengan kualitas karya yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya terbagi dalam 2. Yang pertama, memahami maksud atau arti penting teks ulasan dan menentukan macam-macam teks ulasan. Kemudian kompetensi dasar 4.11 yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau diperdengarkan, dan dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menulis kelebihan dan kekurangan teks ulasan serta mengungkapkan kembali kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Tujuan ini berpacu kepada kompetensi dasar yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada setelah mempelajari PPT yang disajikan oleh guru, peserta didik kelas 8 dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan dengan rinci. Dan setelah mempelajari PPT yang disajikan oleh guru, peserta didik kelas 8 dapat menceritakan kembali isi teks ulasan dengan tepat. Nah, kemudian ada nilai pengetahuan pendidikan karakter. Nilainya tersebut terbagi dalam 5, yaitu nilai religius, bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, materi yang saya gunakan juga terbagi dalam 2 subbab, yaitu pengertian teks ulasan, tujuan teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, macam-macam teks ulasan, kelebihan dan kekurangan teks ulasan, dan cara menulis teks ulasan. Sumber yang saya gunakan yaitu berupa buku dengan penulis Eko Sasi, revisi 2017, dengan judul Buku Bahasa Indonesia, diterbitkan di Jakarta dengan penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia. Halaman yang saya gunakan yaitu 153 sampai 165. Bahan yang saya gunakan yaitu cetak berupa LKPD. Media dan alat yang saya gunakan yaitu medianya berupa visual berupa PPT dengan judul Yuk Kenali Apa Itu Teks Ulasan, dan media audio visual berupa video cuplikan film Laskar Pelangi. Dan alat yang saya gunakan itu berbasis umum berupa laptop dan proyektor. Nah, adapun strategi yang saya gunakan itu strategi inquiry, di mana aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kemudian pendekatannya yaitu saintifik. Pendekatan saintifik ini menekankan pada 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Adapun metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Dan model yang saya gunakan yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan di sini itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama tahap inti, yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap akhir. Tahap awal ini saya menerapkan nilai religius dan disiplin. Nilai religius ini ada pada poin pertama dan kedua, di mana guru memasuki kelas sambil mengucap salam dan guru meminta salah satu peserta didik untuk berdoa bersama. Kemudian nilai disiplin itu ada pada nilai nomor 3 atau ada pada poin nomor 3, yaitu guru meminta peserta didik untuk merapikan kursi dan bangku serta membersihkan sampah yang berserakan jika ada.
Kemudian pada kegiatan inti ini saya menerapkan pendekatan saintifik di mana terdapat 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, pada kegiatan inti ini juga saya menerapkan strategi inquiry pada poin 8. Peserta didik melihat cuplikan tayangan film Laskar Pelangi, di mana nantinya peserta didik diminta untuk mencari dan menemukan apa-apa saja yang terkait tentang teks ulasan yang ada pada cuplikan tayangan film Laskar Pelangi. Kemudian guru juga menerapkan metode ceramah pada bagian 7, yaitu guru menjelaskan materi yang ada pada PPT. Kemudian guru juga menerapkan metode tanya jawab pada bagian 9 dan 10, yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cuplikan tayangan film Laskar Pelangi. Peserta didik menanyakan hal-hal yang masih berkaitan dengan cuplikan film Laskar Pelangi yang belum dipahami. Nah, kemudian juga pada bagian 13 dan 14 itu saya menerapkan model PBL dan metode diskusi, di mana peserta didik membuat kelompok 4-5 anggota kelompok, kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk mengisi pertanyaan yang ada pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, jadi model PBL ini kan memecahkan suatu masalah yang ada. Nah, jadi di LKPD ini terdapat teks cerpen, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang memuat teks ulasan yang sudah dijelaskan. Nah, jadi peserta didik di sini itu diminta untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada LKPD yang sudah disediakan. Kemudian pada kegiatan akhir guru menerapkan nilai komunikasi, kemudian juga nilai religius. Nah, jadi setelah kegiatan pembelajaran itu terdapat kegiatan penilaian hasil pembelajaran, di mana penilaian tersebut terbagi dalam 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap di sini itu diberikan oleh guru baik dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Nah, aspek perilaku yang dinilai itu terbagi ke dalam 5. Yang pertama, religius, kemudian bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini itu menggunakan teknik penilaian, yaitu ujian tulis dengan instrumen nama, kelas, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama berdasarkan apa teks ulasan dibuat, yang kedua apa saja karya sastra yang dapat diulas dalam teks ulasan, sebutkan minimal 5, kemudian sebutkan struktur yang ada pada teks ulasan, dan sebutkan langkah-langkah menyusun teks ulasan sebuah buku. Adapun penskoran yang ada, jadi setiap pertanyaan ini memiliki skor sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi skornya itu ada yang 25, 20, 15, dan 10. Jadi nanti ada kriteria-kriteria yang ada pada setiap skor yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan berupa lembar pengamatan dengan teknik penilaian berupa mengulas sebuah karya sastra berupa cerpen atau cerita pendek. Kemudian ada instrumen penilaian atau instrumen penilaian, yaitu nama, kelas, petunjuk penilaian, dan rubrik penilaian keterampilan. Nah, jadi di sini juga ada indikator penilaiannya. Indikator yang saya buat itu ada 3, yaitu yang pertama bagaimana hasil pengamatan teks ulasan peserta didik, yang kedua bagaimana penyampaian presentasi, yang ketiga bagaimana keterkaitan materi yang sudah dipelajari dengan hasil kerja pada tugas mengamati teks ulasan pada peserta didik. Nah, jadi juga pada indikator ini ada hasil penilaian yang terbagi dalam 3. Yang pertama, predikat baik dengan skor 3, predikat cukup dengan skor 2, dan predikat kurang dengan skor 1. Nah, jadi penilaiannya itu nilai atau skor yang diperoleh oleh siswa dibagi 9 dan dikali 100. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciamas dan tanda tangan Guru Bahasa Indonesia. Baik, sekian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi teks ulasan pada kelas 8 yang telah saya buat.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan dalam pengerjaannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.